Nah, dalam berkomunikasi dengan dosen pembimbing, yang perlu kita lakukan di sini, yang pertama, membangun pikiran positif kepada dosen pembimbing. Nah, mungkin banyak dari kalangan mahasiswa di sini yang ketika pertama kali akan bimbingan ke dosen pembimbing, ya mungkin menganggap bahwa dosennya ini ketika pada saat mengajar suka marah, cuek, dan sebagainya. Nah, padahal belum bertemu secara langsung sudah menganggap bahwa dosennya ini suka marah-marah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel kami. Dalam video kali ini kami akan membagikan bagaimana cara berkomunikasi dengan dosen pembimbing. Nah, dalam video kali ini kami memberikan tips kepada mahasiswa semester akhir yang akan menyusun yang namanya skripsi dan tentunya membutuhkan komunikasi kepada dosen pembimbingnya. Nah, dalam video kali ini kami akan memberikan tips cara berkomunikasi dengan dosen pembimbing. Tapi sebelum itu jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe YouTube channel kami agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dengan mengaktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info terbaru dari kami. Nah, dalam berkomunikasi dengan dosen pembimbing, yang perlu kita lakukan di sini, yang pertama, membangun pikiran positif kepada dosen pembimbing. Nah, mungkin banyak dari kalangan mahasiswa di sini yang ketika pertama kali akan bimbingan ke dosen pembimbing, ya mungkin menganggap bahwa dosennya ini ketika pada saat mengajar suka marah, cuek, dan sebagainya. Nah, padahal belum bertemu secara langsung sudah menganggap bahwa dosennya ini suka marah-marah. Nah, kita harus membangun pikiran positif kepada dosen pembimbing bahwa dosen pembimbing itu adalah tempat kita untuk berkonsultasi dalam penyusunan skripsi. Nah, jadi bagaimana kita rajin bimbingan kepada dosen tersebut, berani bicara agar skripsi yang kita susun itu bisa selesai dengan cepat melalui dosen pembimbing. Nah, yang kedua, menghubungi dosen pembimbing dengan sopan. Nah, di sini kami akan membagikan bagaimana cara menghubungi dosen pembimbing dengan sopan melalui pesan teks atau berkomunikasi secara langsung melalui telepon. Nah, mungkin ada dari beberapa kalangan mahasiswa yang menganggap bahwa ada beberapa dosen pembimbing yang mungkin pada saat mengajar orangnya santai, tetapi kita juga bagaimana menempatkan diri kita sebagai mahasiswa ketika kita menghubungi atau berkomunikasi dengan dosen pembimbing baik melalui telepon maupun melalui pesan teks yang dikirimkan. Kita menghubungi dosen pembimbing itu tidak pada saat tengah malam atau menyebutkan salam, nama, kemudian menggunakan kata yang sopan, misalnya maaf mengganggu. Nah, kami akan memberikan contoh bagaimana berkomunikasi dengan dosen pembimbing melalui komunikasi secara langsung atau melalui pesan teks seperti ini. Assalamualaikum, Pak. Ya, halo. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa? Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu Bapak.
Saya atas nama Nur Asmi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Universitas Muslim Maros. Oh iya, kenapa Dek? Iya Pak, mohon maaf, saya ingin konsultasi masalah skripsi yang saya akan ajukan nanti. Oh iya, Kapan ada waktunya bisa konsultasi dengan Bapak? ya besok di kampus ya, jam 10 kita ketemu. Iya, Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. oke. Nah, kalau misalnya pesan Anda tidak dibalas oleh dosen pembimbing atau mungkin telepon Anda tidak diangkat oleh dosen pembimbing, maka Anda harus datang ke kampus untuk menunggu dosen pembimbing Anda. Tips yang ketiga ini yaitu lebih baik menunggu daripada ditunggu, karena ketika kita membuat janji dengan dosen pembimbing, tentunya kita harus datang lebih awal. Misalnya kita membuat janji dengan dosen pembimbing itu misalnya jam 10 tepat. Nah, kita datang jam 9.30 atau sebelum jam 10 Anda sudah berada di kampus menunggu dosen pembimbingnya. Karena jika Anda datang tidak sesuai dengan jam yang telah disepakati, maka Anda dianggap bahwa Anda tidak serius dalam melakukan yang namanya bimbingan. Nah, tips yang keempat ini, jangan melakukan bimbingan atau datang bimbingan hanya membawa kertas kosong. Nah, ini yang banyak juga terjadi ketika melakukan bimbingan ke dosen pembimbing, tidak membawa peralatan untuk melakukan bimbingan, baik itu pulpen, buku, atau kartu konsul yang digunakan dalam hal pembimbingan skripsi, dan membawa skripsi yang akan dikonsultasikan. Nah, yang pertama mungkin di sini Anda bisa membaca sedikit materi atau yang akan dibimbingkan, agar ketika Anda ditanya oleh dosen pembimbing ada timbal balik dalam hal konsultasi bimbingan skripsi. Atau juga menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan didiskusikan kepada dosen pembimbing kita. Jadi kita perlu menyiapkan beberapa alat dan materi yang akan kita konsultasikan, agar ketika kita sudah siap baik dari segi materi, kelengkapan alat yang digunakan dalam hal konsultasi skripsi, kita tidak perlu lagi bolak-balik. Nah, jadi kita perlu menyiapkan dahulu materi, bahan, dan alat yang digunakan, baik itu misalnya tanda tangan, kartu konsul, dan lain sebagainya, agar tidak bolak-balik lagi. Nah, yang kelima yaitu pelajari kecenderungan dosen pembimbing. Nah, yang perlu dipelajari di sini bagaimana kecenderungan dosen pembimbing. Nah, biasanya mungkin ada dosen yang
mungkin gampang dihubungi, atau ada juga dosen yang susah dihubungi, atau ada dosen pembimbing yang mungkin susah untuk ditemui, atau ada dosen pembimbing yang gampang ditemui, atau ada juga dosen pembimbing yang selalu menjelaskan dan ada juga sebaliknya. Jadi intinya pelajari karakter dosen pembimbing tersebut. Nah, dan yang terakhir, dosen sebagai tempat diskusi dan revisi. Misalnya, Anda sebagai mahasiswa jangan malu untuk bertanya ke dosen pembimbing, karena dosen pembimbing itu jangan ditakuti, tapi bagaimana kita menganggap dosen itu sebagai tempat untuk mencurahkan revisi skripsi atau berkomunikasi dengan dosen pembimbing secara terus-menerus sampai skripsi Anda selesai. Dan juga Anda bisa merekam dosen pembimbing Anda ketika Anda sedang direvisi atau sedang konsultasi mengenai skripsi Anda, agar Anda tidak lupa apa yang telah direvisi oleh dosen pembimbing Anda. Karena biasanya banyak mahasiswa ketika sudah konsultasi mungkin lupa apa yang telah direvisi oleh dosen pembimbingnya, sehingga memperlambat skripsi Anda bisa cepat selesai. Jadi mungkin yang terakhir ini yaitu melakukan perekaman apa yang diucapkan oleh dosen pembimbing kita. Jadi yang terakhir ini melakukan perekaman kepada dosen pembimbing Anda agar Anda tidak lupa apa yang telah direvisi oleh dosen pembimbing Anda. Baik, sekira itu saja tips dari kami. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe YouTube channel kami, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari kami. Semoga video yang kami buat ini bisa memberikan manfaat kepada Anda, khususnya kepada kalangan mahasiswa semester akhir yang akan menyusun skripsi agar bisa cepat selesai. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.